SDN Parigi 01 mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 dan HUT PGRI ke-80 Guru Bermutu Indonesia Maju. Bersama PGRI wujudkan Indonesia Emas. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025 akan segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara menempatkan diri di mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Duduk! Tegak! Duduk! Laporan pemimpin upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor upacara peringatan HUT PGRI ke-80 tahun 2025 siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Maju, jalan, gerak, balik gerak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengenang para pahlawan, terutama pahlawan pendidikan. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah. Betul, karena iman agama bisa membaca Al-Fatihah. Pendidikan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah singkat PGRI oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berawal dari semangat perjuangan para guru pribumi di zaman Belanda pada tahun 1912 dengan membentuk organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru baru, antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Ambak School, Perserikatan Normal School, Hopwitz School Board, di samping organisasi guru bercorak keagamaan dan kebangsaan lainnya. Pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mewujudkan pemerintahan Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Pada zaman penduduk Jepang, segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan dengan 3 tujuan, yaitu 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Di era revolusi kemerdekaan, Persatuan Guru Republik Indonesia bekerja di tengah-tengah ayunan gelombang revolusi, bercita-cita tinggi luhur, suci murni, membangun bangsa melalui pendidikan dan pengajaran. Para guru berjuang dan membangun segalanya yang runtuh, remuk redam, letak pada semua lapangan, terutama pada lapangan pengajaran dan pendidikan. Kelahiran PGRI sebagai tuntutan sejarah melalui proses yang panjang dan lahir tepat saat rakyat Indonesia berjuang menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Sumbangsih kaum guru tertulis dalam sejarah turut mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jas merah, ujar Soekarno. Periode tahun 1962-1965 merupakan masa kelam dengan timbulnya ketegangan dan perpecahan akibat penyusupan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. PGRI sesuai jati dirinya sebagai organisasi perjuangan tetap teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dalam suasana politik di era Orde Baru, PGRI menjadi pilar penting pendidikan nasional
dan terus bertahan serta berperan dalam proses perjalanan bangsa melalui pengabdian di bidang pendidikan. Eksistensi dan legalisasi PGRI secara konstitusional masa itu tidak lepas dari kejelian strategi pengurus dan kesolidan para anggota. PGRI aktif membangun jejaring dengan organisasi buruh internasional. Pada tahun 1978, PGRI mengharumkan nama Indonesia dengan sukses menjadi tuan rumah Kongres Organisasi Buruh Dunia. Di era reformasi hingga saat ini, PGRI terus melakukan transformasi kultural dan struktural. PGRI terus tumbuh berkembang dan banyak melakukan perubahan secara internal agar adaptif terhadap perkembangan zaman yang terus berubah. Pengurus dan anggota PGRI di semua tingkatan adaptif merespon segala perubahan dengan saling belajar dan berbagi melalui perangkat kelembagaan PGRI seperti lembaga kajian kebijakan pendidikan, asosiasi profesi dan keahlian sejarah. PGRI Smart Learning and Character Center, perempuan PGRI, PGRI dan lembaga pendidikan PGRI. Perjuangan PGRI dalam mengusahakan 20% dari APBN atau APBD untuk pendidikan menjadi catatan sejarah penting bahwa PGRI terus memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para guru dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Selain itu, PGRI sangat berperan aktif bersama pemerintah dan DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang guru dan dosen yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Implikasi lahirnya UGO tersebut menjadikan para guru dan dosen ASN, non-ASN mendapatkan tunjangan profesi. Pemberian tunjangan tersebut dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan sebagai bentuk penghargaan, penghormatan terhadap dedikasi serta pengabdian para pendidik. Dalam dinamika pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas saat ini, PGRI terus berkomitmen memberikan masukan kritis namun konstruktif kepada pemerintah dan DPR agar aturan jelas dan tegas mengenai tunjangan profesi guru dan dosen tetap dipertahankan dalam batang tubuh rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Selain itu, PGRI terus berkomitmen dalam memperjuangkan nasib para guru dan tenaga kependidikan honorer di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak, khususnya perluasan kesempatan menjadi aparatur sipil negara ASN melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil. PGRI mendorong pemerintah agar terus memberikan kesempatan para calon guru untuk menjadi PNS melalui pembukaan kembali formasi jalur ASN ke PNS agar guru menjadi profesi bermartabat dan sejahtera dan diminati generasi muda yang berprestasi terbaik di bidang akademik, bertalenta, berkarakter, berkepribadian dan menjadi teladan. PGRI merupakan salah satu penggagas ASEAN Code of Teachers yang beranggotakan organisasi guru se-ASEAN plus Korea Selatan. PGRI juga bergabung dalam Education International, sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 178 negara. Dalam Kongres PI di Buenos Aires, Argentina tahun 2024, Ketua Umum PGRI Unifah Rosidi terpilih menjadi salah satu eksekutif board IT. Peristiwa bersejarah tersebut menandai pertama kalinya Indonesia mendapatkan peran penting dalam pengelolaan Education International yang mencerminkan pengakuan atas kontribusi Indonesia terhadap pendidikan global. Berbagai pencapaian tersebut di atas menguatkan eksistensi PGRI di usianya yang ke-80. PGRI terus bertumbuh lebih berdaya dan didaya di dalam negeri maupun dunia internasional. Guru bermutu, Indonesia maju. Bersama PGRI wujudkan Indonesia emas. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Indonesia. Yes. Menyanyikan lagu Mars PGRI dan himne guru.
Sebarkan kewajiban kita amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Bangka, yang saya hormati Bupati Pandeglang, yang saya hormati Ketua DPR, DPRD Pandeglang, yang saya hormati para dinas pendidikan Kota Pandeglang, yang saya hormati anggota Forkopimda, yang saya hormati Dewan Pendidikan, yang saya hormati para guru pendidik, siswa, para undangan, segenap pengurus dan anggota PGRI di seluruh tanah air yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Karena hari ini kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2025. Semoga segala kebaikan dan perlindungan Tuhan yang Maha Esa selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh rasa syukur dan kebahagiaan memperingati HUT ke-80 PGRI sekaligus Hari Guru Nasional tahun 2025. Sudah 8 dasawarsa usia PGRI sejak didirikan di Solo.
25 November 1945, 100 hari setelah terbentuknya Republik Indonesia ini. Dengan semangat persatuan para guru waktu itu mendirikan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai peleburan organisasi guru yang sebelumnya terpecah belah dan bahkan sebagai berada di bawah pengaruh kolonial. Saat itu para guru berpikir bahwa guru Indonesia harus bersatu dalam satu organisasi, mendidik dan sekaligus menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang baru berdiri. Inilah jiwa dan semangat PGRI yang terus dikembangkan sejak awal berdirinya hingga sekarang. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menghargai perjuangan para pendidik dengan menetapkan hari lahir PGRI 25 November sebagai Hari Guru Nasional, sebagaimana termaktub dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994. Hadirnya Kepres tersebut merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan yang luar biasa dari pemerintah dan negara terhadap profesi guru di seluruh tanah air. Hadirin yang saya muliakan, di usia ke-80 tahun ini, PGRI menguatkan kembali semangat pengabdian dan keikhlasan para pendiri organisasi ini. Namun, kita juga sadar bahwa dunia pendidikan baru mengalami perubahan, perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital, dan tuntutan keterampilan abad 21 mengharuskan kita semua tidak berhenti belajar. Saya mengajak seluruh guru Indonesia terus berinovasi, belajar sepanjang hayat, berkolaborasi lintas bidang, serta memiliki pola pikir bertumbuh, mindset yang terbuka pada perubahan dan siap menghadapi tantangan zaman. Tantangan dunia pendidikan saat ini tidak mudah. Sebagai upaya melemahkan PGRI dan memecah belah persatuan antar guru, menjadikan PGRI terus berkonsolidasi, selalu waspada dan berbenah diri. Sebagai rumah besar para pendidik, PGRI terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan kompetensi guru. Perjuangan akan bermakna jika setiap guru juga berkomitmen meningkatkan kualitas diri, menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan generasi masa depan. Saudara-saudara yang saya banggakan, hari ini 25 November 2025 kita kembali mengenang sejarah 80 tahun lalu. Di tengah kebulan asap mesiu dan pekik perjuangan merdeka, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan para guru, pendidik, dan tenaga pendidikan dalam memperjuangkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berkhidmat kepada negara dalam memajukan pendidikan nasional. Di era reformasi, PGRI menegaskan kembali sifatnya sebagai organisasi guru yang unitaristik, independen, dan non-partisan. PGRI bertekad memperkuat sifatnya untuk menjadi organisasi guru dan berdiri di atas semua golongan, dan bertekad kuat sebagai pencipta kekuatan negara khususnya guru dan pendidikan. Karena itu, sifat ini harus dipegang kuat seluruh guru dan pendidik sebagai kader PGRI. Hadirin yang berbahagia, PGRI menaruh harapan besar kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dengan program Asta Citanya yang salah satunya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas akan terwujud manakala guru sebagai aktor utama pendidik mendapat perhatian serius dalam hal peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi, dan perlindungan hukum bagi guru. Maraknya guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan dan proses hukum di pengadilan menunjukkan lemahnya perlindungan guru dalam menjalankan profesinya mendidik anak bangsa. Jangan ada lagi guru yang tersandung kasus hukum saat menunaikan tugasnya. Negara harus melindungi guru saat menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa. PGRI berupaya selalu hadir dalam berbagai kasus hukum yang menimpa para guru di seluruh Indonesia. Meski tidak semuanya terekspos ke publik, kami berkomitmen membantu dan mendampingi para guru yang tersandung
kasus hukum saat menjalankan profesinya. Dalam kesempatan HUT PGRI dan HGN yang berbahagia ini, PGRI mengusulkan dan memohon agar pemerintah bersama DPR memasukkan norma-norma hukum tentang perlindungan guru dalam rancangan undang-undang tersebut yang dimaksud melindungi dunia pendidikan, melindungi guru, melindungi siswa, melindungi tenaga pendidikan agar terbebas dari kekerasan. Bapak, Ibu, para peserta didik dan undangan yang berbahagia, PGRI sebagai organisasi profesi menjadi kekuatan moral intelektual dalam diri pendidik dan tenaga pendidikan dalam memperjuangkan harkat martabat anggotanya. PGRI lebih mengedepankan sikap terbuka, inklusif dengan memegang teguh etika, merawat dan mengedepankan karakter bangsa yang asli, asa dan asli dalam sistem organisasi inklusif dan non-partisan. Kami mengajak PGRI ke semua tingkatan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, bersikap terbuka dan adaptif terhadap perubahan serta menjaga kemitraan yang strategis dan konstruktif dengan pemerintah dan pemerintah daerah. PGRI juga menaruh harapan besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dan pemerintah yang saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional RUU Sisdiknas tidak menghentikan tunjangan profesi guru dan dosen, penuntasan segera program sertifikasi guru, rekrutmen semua honorer dalam mekanisme ASN dan P3K, serta tidak membeda-bedakan guru swasta dan guru negeri. Kami berharap rencana undang-undang Sisdiknas yang sedang disusun membuat secara eksklusif substansi penting yang mengatur kesejahteraan, kualitas dan perlindungan guru dosen sebagai yang mulia dan bermartabat. Bapak Ibu, para anggota PGRI yang saya banggakan, PGRI menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang tetap teguh mengabdikan dirinya di sekolah negeri maupun swasta. Karena dedikasi mereka lah proses pembelajaran dan pendidikan terus berlangsung dalam berbagai situasi dan keadaan. Atas nama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat HUT ke-80 PGRI dan selamat HGN tahun 2025. Terima kasih atas dedikasi, pengabdian dan perjuangan tanpa kenal lelah dari semua guru dan pendidik di seluruh Nusantara. Semoga dedikasi dan pengabdian para guru menjadi suluh penerang bangsa, negara dan kemanusiaan serta sebagai ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tutup dengan salam perjuangan. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Siapa kita? Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Yuk. Pembacaan doa oleh petugas.
kepada bangsa dan negara ini. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai. Apa? Upacara peringatan HUT PGRI ke-80 tahun 2025 telah selesai. Ya, laksanakan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tenang! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan!